Ya. Oke, kalau begitu kita pimpin doa dulu ya. Saya pimpin doa ya. Ya, oke. Kita pimpin doa. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdiri semuanya, ya. Tepuk cipta coding. Sisa kecil, sisa sedang, sisa besar, sisa coding. Oke, terima kasih. Karena pada saat ini kita menginjak di modul yang ketiga ya. Coba kalian klik modul 3 di pelajaran coding itu mengenai apa ya? Jadi kalian klik kelas 10 coding dan KA. Kemudian di situ ada random materi, tapi hari ini khusus untuk membahas tentang rekayasa prom. Jadi kalian nanti diharapkan bagaimana ya supaya kalian bisa paham dari bab 3 ini tentang rekayasa prom. Ya, untuk rekayasa prom kalian bisa nantinya diharapkan memakai teknik rekayasa prom untuk menghasilkan teks, gambar ataupun media kreatif menggunakan KA sendiri gitu. Nah, kalian kira-kira yang terbiasa kalian gunakan itu KA-nya itu seperti apa? Apa? Mungkin ChatGPT kah atau Gemini? Ya. Nah, itu kalian bisa nanti gunakan ChatGPT-nya kembali ya. Tapi berdasarkan nanti pemberian yang akan Ibu berikan pada hari ini. Nah, untuk kalau kalian menggunakan ChatGPT itu langsung disalin atau dilihat dulu mana yang benar atau mungkin sesuai dengan keinginan tidak? Iya. Kalau nggak sesuai keinginan apa yang kalian lakukan? Lagi ya, sama itu juga begitu. Jadi kalau misalnya kita minta perintah ya prom itu kita tuliskan, wah hasilnya nggak sesuai, kita minta lagi perbaikan gitu ya. Berarti pernah itu kalian lakukan? Nah, kita belajar selain untuk mengetahui rekayasa dari prom itu, kita juga harus bisa nanti menghasilkan konten yang nanti akan Ibu posting di blognya Ibu. Kemarin sudah ada yang mengirim di kelas 10.5 itu atas nama Kiura tentang kolaborasi gitu ya antara manusia dengan KA. Nah, nanti ketika ada teman-teman yang lain yang juga ikut mengirim, nanti akan Ibu pilihkan seperti kayak kalian kemarin mengerjakan desain grafis cita-cita ya. Jadi nanti dari yang terkumpul itu nanti Ibu pilih yang terbaik, kemudian Ibu posting di blog. Gitu. Sama saja seperti ini. Pada hari ini selain kalian merekayasa prom yang kalian pilih nanti, kalian bisa menuliskan apa saja di situ, kemudian dikirim di kumpul tugas. Nanti akan Ibu edit yang mana yang terbaik dari antara kalian ini, baru nanti Ibu posting di blog seperti idea punyanya ya, seperti itu. Nah, manfaatnya apa kalian belajar ini? Ya, manfaatnya supaya kalian nanti menghasilkan konten yang selain bermanfaat juga menjaga etika. Jadi ketika ada yang tidak sesuai gitu ya. Nah, kalian sekarang akan lanjut ke kalian mau lihat proyek yang akan kalian nanti upload. Nanti bisa diklik bagian kumpul tugas ya. Nah, di sini kumpul tugas ada. Dan bisa juga lihat yang kemarin kelas lain sudah kerjakan seperti apa. Gitu ya. Bisa kita mulai ya untuk demonstrasinya. Kita menginjak ke cerita dulu. Nah, di bagian cerita coding hari ini untuk materi bab 3. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, kalian bisa memilih dari satu cerita. Jadi di cerita coding hari ini itu ada 7 ya. Kalian bisa membuat sesuai yang kalian pilih. Kemudian kalian cari KA-nya apa. KA-nya itu dari ChatGPT kah, Gemini kah, atau aplikasi yang lain. Kemudian kalian membuat yang sederhana dulu hasilnya bagaimana. Kemudian
sesuai belum. Kalau misalnya belum sesuai, kalian ulang lagi, tambahin dulu atau perbaiki promnya, baru kamu lihat hasilnya apa. Bisa? Bisa ya? Oke, nah silakan dibaca dulu untuk ceritanya. Jadi di situ ada prom jelas, jawabannya tepat. Berarti kalau kalian misalnya membuat promnya itu kurang jelas, biasanya kurang jelas, gitu ya. Kemudian ringkas kisah untuk materi otomatis. Kalian punya nih, misalnya tentang disuruh sama guru membuat resume ya. Kemudian kalian di situ mengcopy semua, kemudian disuruh, atau kalau ada file ditambahkan filenya, kalau ada gambar ditambahkan gambarnya. Nanti akan menghasilkan hasil konten ya, kalian sesuai dengan keinginan atau belum. Kemudian untuk dari prom ke proyek, nah ini diharapkan kalian dari prom itu menghasilkan proyek yang sesuai dengan keinginan kalian, ya. Misalnya kayak gini, kalian pengen tentang ini aja ya, yang gerhana bulan total, ya kan, tadi malam antara jam tanggal 7 sampai ke tanggal 8, jadi waktunya di hari. Nah kalian kalau misalnya mau membuat artikel misalnya ya, itu bisa kalian lihat seperti ini. Jadi kalian punya artikel di mana atau gambar di mana, bisa kalian minta suruh untuk membuatkan artikel. Nah ini itu yang sudah pernah tadi coba. Jadi ini hasilnya, untuk ini hasil dari prompt yang ditulis gitu ya. Kemudian dari hasil promptnya itu langsung dikeluarkan hasil seperti itu. Jadi kita tinggal ketikkan ya, tadinya nggak sesuai ya, tadinya itu nggak berupa kotak, tidak ada template-nya. Kemudian diminta tolong perbaiki untuk ditambahkan template-nya, walaupun di dalam template itu ada kotak-kotak gitu ya. Kemudian ada lagi, kemudian kalau misalnya kalian masih, saya kok ingin ada link ya, link untuk info lengkap tentang BMKG. Mungkin tidak hanya yang terbaca di sini saja informasinya, mungkin ingin tambahan informasi, itu kalian bisa tambahkan di situ. Jadi linknya itu ketika diklik sudah langsung ke websitenya BMKG gitu. Jadi kalian tidak serta-merta hanya menampilkan apa yang kalian mau saja, tapi juga bisa dihubungkan atau ditautkan dengan informasi yang lebih relevan lagi. Paham? Bisa ya kita bicarakan hari ini? Bisa, oke sih. Silahkan kalian demonstrasikan di depan laptop kalian apa yang ingin kalian pilih dari materi ini. Ya? Connection. Ya, boleh kalau misalnya ada yang terhalang masalah jaringan di komputernya, boleh menggunakan HP dulu, ya. Terus kemudian setelah ini, jadi ini ada simulasi. Kalau kalian misalnya masih ada yang bingung ya, bingung tentang prompt-nya ini ya, kalian bisa misalnya gini, untuk aktivitas 1 itu prompt sederhana yang ini kan kita melangkah itu kan tidak langsung sesuai ya. Kita tulis saja rekapannya yang kita hasilkan nanti di copy ya. Jadi misalnya di sini prompt kalian apa, kemudian misalnya tentang gerhana bulan total ya, misalnya ini. Nah nanti ini ke KA. Nah di sini nanti akan muncul outputnya apa. Nah promptnya yang kedua kalian misalnya mau gitu ya, hasilnya ini contoh ya, namanya contoh. Yang saya nggak mau yang seperti itu, mungkin ditambahin lagi apa, mungkin khusus yang terbaru, misalnya tanggal 7 sampai 8 September ini apa sih yang terjadi, apakah fenomenanya itu sama dengan fenomena gerhana bulan yang sebelumnya atau mungkinnya bisa ya. Jadi nanti penulisan yang di sini bisa kalian tambahin. Lengkapnya apa boleh nanti. Nah ini hanya simulasi saja, jadi supaya nanti kalian melihat oh ternyata setelah saya tambahin ini rekomendasinya seperti ini. Bisa dibikinkan tabel begini, bisa
Atau kalau misalnya kalian kan kumpulnya itu kan di ruang di kumpul tugas ya, di kumpul tugas. Nanti tuliskan saja setelah nama, nanti di bawahnya aja misalnya di situ kan ada aktivitas ya, aktivitas 1, aktivitas 2, tulis saja angkanya 1 apa, 2 apa gitu ya, ke bawah. Berarti terakhir itulah berarti hasil finalnya gitu ya. Klik aja kumpul tugasnya, kemudian silakan kalian kumpul tugas itu di sebelah ini ya. Nah, ini santai. Tugas ya, diklik. Betul. Klik kumpul tugas. Nah, nanti kalian tinggal tambahkan aja bawahnya yang ini ya. Kalian tambahkan saja. Terus di sini apa? Terus nanti di sini namanya ya, untuk subjek itu tulis nama. Terus yang di bawah ini suruh nulis write something beautiful. Nah, itu kalian jawabannya. Ya, jawaban yang kalian sudah dapatkan dari ChatGPT atau KA, aplikasi KA yang lain. Tapi kemarin yang dikerjakan kelas 15 itu belum ke rekayasanya ya. Jadi dia baru tahap awalnya saja yang dikumpulkan. Jadi dia mencari apa, kemudian tampilannya apa, itu yang dikumpulkan dia. Nah, sekarang kalian harus berupaya atau beraktivitasnya itu lebih dari 1 kali, karena nanti seperti ini ya. Jadi aktivitas pertama itu kalian memasukkan apa, outputnya apa, kemudian kalian perbaiki dengan perbaikan yang tadi ya, jangan mengulang yang baru lagi ya, supaya nanti hasilnya benar-benar maksimal ya. Nah, jadi mungkin yang tidak apa kurang di bagian itu bisa di kalau ini nanti tinggal ditambahkan saja ya. Terus nanti kalau misalnya kan itu ada beberapa aktivitas, barangkali kalian tidak hanya 1 atau 2 kali yang mengulangnya itu, bisa tambah 1 kalian ketiknya apa, terus outputnya apa ya. Jadi kalian langsung input output 1, kemudian nulis lagi 2 input output hasilnya apa. Saya ya, nanti kalau misalnya sudah kalian tulis di sini 1 apa, 2 apa, nah kalian masuk dulu kalau kalian mau menggunakan, atau misalnya ini buka dari aplikasi yang sudah kan ini harus masuk di akun ya. Nulisnya itu dari HP, kemudian ngumpulnya ya, bisa. Jadi kalau misalnya ChatGPT-nya dari HP kan sudah ada, biasanya tinggal sudah lanjutkan gitu ya, nggak usah pakai login lagi. Kalau di sini kan kalian harus login dulu kalau ke akunnya kalian yang ChatGPT yang biasa sudah kalian gunakan gitu ya. Jadi nanti tinggal kalian kumpulkan tugasnya di kumpul tugas di sini. Nah, jadi misalnya nomor 1 inputnya apa, kamu tulis di sini input apa, outputnya dari sini kamu ketik. Kemudian kalau sudah nomor 2 ternyata kamu belum cocok gitu ya, kok nanti keluarnya begini, saya mau nanti isinya itu kan bukan begini. Terus kamu bisa melanjutkan ke aktivitas yang kedua, berarti nomor 2 diklik inputnya apa, kemudian kira-kira outputnya masih sama atau enggak gitu ya. Kadang kala itu kan kita memberikan input itu berbeda tapi outputnya tetap sama gitu loh. Jadi kalian harus juga memperbaiki apa yang kalian tuju itu lebih spesifik. Paham? Ya, kalian mencari-cari ya, kan belum tentu langsung bisa ya. Jadi kalian lebih baiknya itu kalau misalnya selain dari 3 cerita yang ada di sini, boleh misalnya mencari yang baik. Cerita itu kan ini yang diinginkan itu hanya bagaimana kalian nanti bisa bertahap gitu ya, memilih prompt sesuai dengan keinginan kita itu supaya lebih sukses. Mau buat poster lagi, ini di sini.
membantu kalian mengerjakan khusus untuk rekayasa prom. Supaya nanti online-nya itu sesuai dengan iya, boleh salah satu dari sini, boleh yang lain. Yang penting intinya kalian itu membuat promnya itu secara bertahap. Kalau misalnya langsung jadi, saya pikir kayaknya enggak ya. Pasti ada kekurangannya. Kalau misalnya kita ketik ini, Bu, kok hasilnya begini ya? Saya kan maunya bukan begini ya. Berarti ganti perintah, tambahin perintahnya apa? Misalnya kadang kita mau buat soal ya, kalau guru itu kan loh, yang kita mau itu antara C1, C2 atau hanya C3 saja ya, kita tulis C3. Tapi kalau kita rasa loh kok C3-nya kurang sesuai dengan yang dimaksud, itu bisa diganti dengan ditambahin dengan deskripsi yang boleh. Yang itu kamu punya apa ya? Sama jalan jangan membuat cerita atau mau ya terserah kamu yang paling gampang ya. Kalau saya iya. Jadi kamu inputnya itu perintah, outputnya itu hasil yang jadi kakak itu kan sebagai asisten ya. Kamu kalau punya asisten itu kan sukanya pokoknya saya ingin inilah, pokoknya bikinkan seperti ini kan gitu. Asisten yang mengerjakan. Tapi bukan serta-merta apa yang dikerjakan asisten itu kita terima 100% gitu loh. Kan harus pasti kita cek dulu, kebenarannya bagaimana, tata kalimatnya bagaimana, kemudian kira-kira sesuai nggak dengan yang kalian mau, hasilnya seperti itu gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya mau desain itu kalau misalnya kayak bahagian aja ya, bahkan kita ingin membuat peta konsep, kemudian kita klik aja buatkan peta konsep bab ini tentang ini. Nanti hasilnya itu nggak sesuai, jelek gitu. Tapi kan kalau kalian kreatif itu kan harusnya menolak ya hasil yang dibikin walaupun KA yang membuat, kemudian kalian tambahin maksudnya itu begini, yang ini kok didetailkan, mungkin berapa cabang yang dijelaskan materinya ini, itu bisa ditambahkan dalam input berikutnya, langkah berikutnya. Nanti hasilnya kira-kira sudah diperbaiki belum, sesuai belum. Ini kan simulasi dalam pembuatan, caranya sudah tahu ya seperti ini. Jadi karena mudah yang kita pelajari, jadi bisa kalian kembangkan sendiri setelah nanti kalian sudah di atau nanti pada satu bulan berikutnya. Paham? Ketika itu kamu membuat dulu kira-kira promnya untuk mengeluarkan konten tentang etika sosial media apa, berarti kamu perintahnya awal itu nomor 1 inputnya apa, tulis dulu inputnya, kemudian kira-kira dari hasil input itu apa yang dikeluarkan oleh seperti itu. Misalnya kamu tinggal copy saja ya, kamu salin, kemudian kamu pindahkan, ini nggak sesuai karena terlalu panjang, saya mau minta yang lebih ringkas. Nah, di langkah yang kedua ya, jadi nanti jadi satu konten yang kalau dilihat itu enak, tidak terlalu panjang, terus disukai penonton itu membacanya, kemudian ada ilustrasinya ya. Jadi boleh ya dipilih dari mungkin aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu kan, misalnya kayak contoh ibu ya, ibu asal 5 mau ke SMA 2, kemudian ibu ambil Google Map ya. Google Map itu kan bisa mengarahkan ya, jaraknya antara asal 5 sampai asal 4 itu segitu. Tapi kamu nggak sesuai, kok jalannya nggak melewati kuburan ya. Nah, kalian harus menambahkan titik di mana dari Google Map itu mendeteksi bahwa nanti kamu lewat situ loh. Jadi nanti arahnya pun juga akan sesuai dengan arahan kita. Kalau misalnya hanya menuruti Google Map saja, kita itu dianggap bisa busuk-busuk ke hutan-hutannya, nyasar gitu, bisa kayak jalan pintas. Padahal kita kan nggak melewati jalan pintas ya, lewati jalan yang seharian kita lewati. Ya, kayak begitu. Ya. Terus untuk penggunaan KA ya, jadi kecerdasan artifisial. Kalau AI itu
seperti kecerdasan artifisial, kan? Oke, karena ini sudah menginjak 10 menit terakhir, kira-kira ya yang Ibu sampaikan hari ini dengan penugasan yang seperti ini, kalian sudah paham belum? Paham? Dong. Sudah paham? Ya, paham ya. Jadi intinya kalian berkolaborasi dengan KA itu dalam rekayasa prom yang sesuai dengan yang kalian inginkan atau yang kalian butuhkan. Paham ya? Jadi kalau kalian misalnya belum sesuai ya tambah lagi langkahnya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Yang penting setiap langkah yang kalian lakukan itu harus disalin, harus ditulis ya. Ya, kalau kalian dari HP ya tinggal copy paste saja di tempat kumpul tugas yang kalian tuliskan di situ. Paham? Sudah kirim. Nah, boleh, ini sudah ada yang kirim. Nah, ini kirimnya di kumpul tugas ya. Oke, kalau sudah ada yang coba, kemudian untuk pertanyaan asesmen akhirnya itu hanya pertanyaan singkat saja ya. Itu secara terbuka, kira-kira bisa dilanjutkan ya? Enak, bisa mudah dikerjakan? Tidak. Salah satu saja mau. Ini yang modul 2. Kamu pilih yang modul 3. Ya, modul 3 itu tentang rekayasa prom. Jadi kalian pilih ya. Pilih sesuai dengan apa yang kalian. Atau mungkin di sini kan ringkasan materi boleh. Kalian misalnya membuat materi apa, kemudian kalian dari satu paragraf itu coba ini kalian ketik, misalnya saya mau ide pokok dari kalian paragraf ini apa, gitu. Ya, bisa kalian seperti itu. Atau kalau misalnya nggak sesuai, kalian bisa tambahkan lagi dengan perintah yang ini tadi apa Bu? Ya ini yang kamu copy ya. Terus nanti kalau misalnya sesuai atau belum, kalau belum kalian bisa perbaiki lagi. Misalnya gini, permintaannya itu kan bisa kadang masih umum ya, belum spesifik. Nanti kalian bisa dalam bentuk poin-poin penting. Jelaskan dalam bentuk poin-poin penting yang tidak dipahami. Nah itu nanti dia akan perbaiki. Ibu, tadi subjeknya apa tadi Bu? Kenapa? Subjek tadi apa? Nama. Ya. Pokoknya sesuai. Iya, subjeknya tulis nama ya. Ya. Terus nanti kalau sudah terakhir tulis ya. Kalau di kumpul tugas itu ada terakhir itu ditulis kalian tulis itu. Oke? Nah itu sudah ada yang kumpul loh, kalian ayo. Pokoknya kalian nanti yang terbaik berarti yang kan bulanan ada ya, nanti tahunnya yang terbaik akan menentukan. Berarti ini waktunya itu. Terus nanti tulis di sini. Ya, itu kan ini kan nanti bisa di ini ya, apa itu namanya perintah baru, nanti baru kamu ke atas untuk mengeksekusi. Kan ini kan baru satu perintah. Kalau sudah sesuai berarti tinggal salin ke sini. Tapi kalau misalnya hasilnya ini kamu belum puas gitu ya, hasilnya kok belum ya panjang, misalnya gitu ya. Di poin-poin aja yang pentingnya. Nanti kamu berikutnya kamu tulis lagi ini, baru yang berikutnya itu nomor 2 di bawah. Oh, pertamanya di sini. Oh, berarti. Ya, oh ya sudah. Sudah, 2 kali saja. Iya, langsung tulis saja di. Hah? Kamu bisa pakai ini tau, pakai pada sini. Ya. Ya, kalau tak mau boleh langsung dari HP juga nggak apa-apa, nyampe kok sampai di sekolah kan. Oke, sekarang
Sambil menunggu yang lain belum kumpul, ada yang sudah kumpul. Sekarang kira-kira, ya siapa yang sudah kumpul tadi Dimas ya? Iya Bu. Coba Dimas, kira-kira apa yang kamu rasakan hari ini? Pelajaran apa yang menurut kamu menarik atau mungkin ada saran berikutnya? Jangan cuma seru sih, gitu yang spesifik. Ya. Iya, ikuti perintah, nanti pasti akan sesuai dengan yang diharapkan ya. Karena banyak ada pelanggaran itu justru yang menyusahkan diri kita sendiri ya, ya kan? Kita lurus-lurus aja, yang penting sesuai dengan perintah, kemudian hasilnya bisa kita diskusikan kalau seandainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada lagi coba Munce, ada lagi apa yang kamu rasakan? Kira-kira sudah nggak? Tapi belum kirim. Kirim ya. Oke. Jadi kirim tugasnya di mana, Munce? Di kumpul tugas ya, di kumpul tugas. Jadi nanti kalau kalian sudah kumpul tugas itu kalian kirim, klik aja submit atau publish gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini kita sabar. Kalau itu nomor 1, 2 itu sudah termasuk. Oh ya, ada mewakili pencarian pertama, kedua ya. Nanti nomor 2 berarti itu sudah pencarian yang kedua. Kalau mau 3 lagi berarti itu sudah pencarian yang ketiga. Ya, oke. Ya, ini ke depannya karena ini kan menjadikan program nasional ya. Jadi kalian jangan sampai dengan apa informasi yang masuk di kita harus terus belajar memperbaiki kemampuan atau kompetensi kita supaya ke depan ketika kalian kembali ke masyarakat itu kalian menjadi sosok yang membutuhkan dari masyarakat. Oke? Ya, terima kasih pada pertemuan hari ini kita sudah sampai di akhir sesi ya untuk mengetahui bagaimana kalian bisa memahami rekayasa sesuai dengan konten yang ingin kalian hasilkan. Nah, karena kita sudah selesai dan kita akhiri materi kita tinggal 3 ini, kita ucapkan alhamdulillah salah suci milik Tuhan semesta. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita ke modul 4 ya. Nah, di modul 4 itu kalian bisa baca sekilas yang ada di blog itu. Kemudian kalau ada latihan soalnya, ada kuisnya bisa kalian coba. Ya, kira-kira perolehan nilai berapa ya? Ya. Oke, untuk menutup kegiatan ini kita tepuk cinta coding lagi. Oke. Supaya kalian terbiasa ya bersemangat kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun. Ayo kita berdiri semua. Iya, kita ini generasi milenial ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk melakukan kita harus aktif. Oke? Kita bertepuk cinta coding ya. Oke, yang lain ya. Tepuk cinta coding. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta coding. Oke. Dan jangan lupa konstitusinya tidak boleh ya. Sampai ketemu esok hari di depan dalam keadaan yang masih tetap semangat. Makasih ya. Iya. Boleh dilanjutkan.